Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi di jurusan kimia ya. Nah, karena ini adalah pertemuan ke-6, maka di pertemuan ke-7 ya di minggu depan kita akan melaksanakan kuis baik untuk reguler pagi dan untuk reguler sore gitu ya. Nanti di tanggal minggu depannya lagi kita akan melaksanakan UTS dan pekerjaan saya selesai sampai di situ. Nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Jasmansyah. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai network ya, jaringan komputer. Mungkin teman-teman masih ingat waktu kita mempelajari awal-awal materi tentang sejarah komputer, di mana ada sejarah komputer ya dari generasi 1 sampai saat ini kita sudah masuk ke generasi ke-6 ya untuk komputer. Nah, untuk jaringan komputer sendiri ini sebenarnya udah lama juga ya, terutama untuk internet sendiri itu juga udah ada sejak komputer generasi kedua ya. Di mana kemarin kita membahas sedikit tentang sejarah internet, bahwasanya internet itu pertama kali diciptakan itu untuk mengirimkan pesan gitu ya ke kapal selam nuklir milik Amerika. Nah, di jaringan komputer ini ada juga sejarah internet, di mana perkembangan internet sendiri gitu ya, kalau kita amati selama ini, makin ke sini internet itu akan memiliki latensi yang sangat rendah dan memiliki kecepatan yang makin tinggi gitu ya. Jadi latensinya semakin rendah dan kecepatannya semakin tinggi, di mana sekarang jaringan nirkabel internet itu sudah memasuki generasi kelima ya, atau kita sebut sebagai 5 generation atau 5G. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang jaringan komputer gitu ya. Apa itu jaringan? Jadi jaringan komputer itu adalah suatu apa? Suatu entitas komputer ya, kumpulan komputer di mana komputer-komputer ini akan bekerja sama dan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dan bisa saja antar komputer ini akan saling bertukar pemakaian sumber daya, bertukar informasi, bertukar data dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa lihat dari gambar yang di sebelah kanan itu, gambar yang di sini gitu ya. Nah, di sini ada komputer, di sini ada workstation dan seterusnya. Ada komputer server juga di sini, ada workstation yang memiliki printer di sini gitu ya. Nah, di sini keterhubungan komputer, lalu di sini ada modem, di mana kita tahu bahwa modem itu adalah alat untuk menghubungkan antara suatu komputer atau suatu jaringan komputer ke internet gitu ya. Nah, mereka ini akan saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain dan bisa jadi mereka akan sharing resource secara bersamaan. Sebagai contoh, misalnya komputer yang ini ingin ngeprint di sini, maka dia bisa melakukan itu dengan menggunakan jaringan, kan terhubung di hub ya, lalu hub itu ke workstation yang ini, lalu workstation ini akan ke laser printer di sini. Nah, jadi mereka akan saling berkomunikasi gitu ya antara satu dengan yang lain, dan mereka akan menggunakan suatu resource secara bersamaan. Misalnya di sini ada server yang terhubung dengan hub, maka nanti setiap workstation ini ya bisa mengakses server ini gitu ya. Mungkin di server ini ada kayak misalnya multimedia aplikasi seperti musik, video dan lain-lain, maka setiap workstation ini akan bisa menonton video dari server ini atau mendengarkan musik dari server ini gitu ya. Jadi mereka saling terhubung, di mana kalau kita lihat keterhubungan ini sebenarnya disebut sebagai local area network, yang mana kita nanti akan bahas gitu ya. Local area network itu artinya mereka ini terhubung di jaringan lokal. Lokal itu artinya kita bisa asumsikan bahwa komputer-komputer ini secara fisik ya itu masih berada di suatu tempat yang sama atau di satu gedung yang sama. Nah, apa manfaat jaringan? Yang pertama, berarti dengan adanya jaringan komputer, maka suatu komputer dengan komputer lain itu bisa saling berkomunikasi gitu ya.
Jadi penggunanya bisa saling berkomunikasi, misalnya ingin mengirimkan file gitu ya, ada file pekerjaan dari suatu divisi ke divisi yang lain. Nah, itu bisa diambil filenya gitu ya. Dengan memanfaatkan yang namanya protokol FTP, namanya File Transfer Protocol. Ya, FTP itu adalah salah satu protokol yang digunakan dalam satu jaringan, di mana dalam protokol itu kita bisa sharing file. Jadi di dalam jaringan itu kita akan membuat suatu folder gitu ya, di mana folder itu kita bisa mengakses file dan kita bisa sharing file itu dengan komputer yang lain. Kalau penggunaannya secara internet itu kita bisa katakan FTP itu seperti produk Google File ya atau Google Drive. Nah, jadi seperti folder di mana folder itu kita bisa share dengan komputer yang lain. Tapi FTP itu difungsikan untuk jaringan lokal saja gitu ya, di dalam satu gedung yang sama. Jadi tidak perlu akses internet juga, kita bisa sharing file dengan komputer asalkan komputer-komputer itu terhubung di jaringan yang sama. Jadi FTP itu tidak perlu komputer. Salah, komputer tidak perlu internet. Walaupun FTP itu juga bisa diakses sebenarnya melalui jaringan internet gitu ya. Tapi kebanyakan kalau membuat FTP itu biasanya dimanfaatkan di jaringan lokal. Kemudian yang kedua dapat berbagi sharing, baik itu sharing hardware atau software. Seperti yang tadi dijelaskan, misalnya ada suatu komputer ingin ngeprint gitu ya. Asalkan komputer dan printer itu terhubung di jaringan yang sama, maka si komputer itu bisa ngeprint. Jadi tidak perlu harus apa menuju komputer yang dekat dengan printer ya, tapi bisa ngeprint dari ruangannya sendiri. Kemudian dapat bekerja sama dalam melakukan satu pekerjaan. Ini terkait masalah sharing resource. Misalnya di dalam satu organisasi ada suatu server. Nah, server itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama antara suatu divisi dengan divisi yang lain. Terus manfaat jaringan adalah keamanan dan keseragaman data karena setiap data yang ada dalam satu server, katakanlah kita gunakan di sini server yang sifatnya ditaruh di dalam suatu perusahaan, maka setiap orang yang mengakses server ini akan mengakses data yang sama dan memiliki keamanan yang sama. Lalu mereka bisa saling berinteraksi ya. Dan yang terakhir adalah manfaat jaringan itu adalah akses informasi yang sangat luas. Jadi tidak terbatas hanya komputer ini saja, ya file-file yang ada pada komputer ini saja, tapi bisa di-share atau bisa digunakan secara bersama-sama dengan pengguna yang lain. Nah, mungkin implementasi dari jaringan ini banyak diimplementasikan di lab-lab komputer gitu ya. Jadi kalau ada lab komputer di kampus, sebagai contoh lab informatika nih, nah itu biasanya diimplementasikan untuk jaringan kayak gini. Jadi misalnya dalam suatu praktikum ya menggunakan komputer, ada kerja kelompok berlima misalnya. Setiap orang itu mengerjakan satu soal, misalnya ada 5 soal nih. Nah, ketika file soal itu akan dikumpulkan, maka tinggal diupload di FTP tadi masing-masing. Nanti bikin folder kelompok, lalu hasil kerjanya akan di-share di FTP tadi. Sehingga tidak perlu misalnya kayak colok flash disk dulu gitu ya, atau bagaimana itu nggak perlu, masing-masing punya tanggung jawab bisa diupload di FTP tadi. Ataupun nanti kalau misalnya temannya ingin melihat pekerjaan temannya yang lain, itu juga bisa. Nanti bisa diambil di dalam folder tadi ya, dan teman yang lain bisa membaca file yang telah dikumpulkan tadi. Ya. Jadi bisa berbagi, bisa sharing ya, bisa bekerja secara bersama-sama tanpa harus menggunakan pihak ketiga lagi seperti flash disk dan lain-lain. Jadi dia lebih seamless ya. Seamless dalam artian komunikasi datanya tentu. Nah, di sini ada berbagai macam jenis jaringan yang wajib kita ketahui karena setiap kita bekerja itu kita pasti akan apa mengakses beberapa aplikasi di mana aplikasi itu nanti akan terhubung dalam satu jaringan ya. Nah, di sini ada PAN, ada LAN, ada MAN dan ada WAN. Ini adalah jaringan-jaringan komputer
yang akan menghubungkan antara satu komputer dengan satu komputer yang lainnya, di mana penamaan PAN, LAN, MAN, dan WAN ini adalah jaringan terkait dengan luas wilayah secara demografi. Lalu ada fungsi jaringan itu, ada fungsi yang client server, ada fungsi peer to peer. Jadi ini adalah jangkauan. Kalau jangkauan itu kan berarti dari letak demografi, apakah dia terhubung dalam satu ruangan atau satu gedung, ataukah dia berbeda gedung, ataukah dia berbeda tempat dan lain-lain. Nah, itu dijelaskan dalam PAN, Personal Area Network, ada LAN, Local Area Networking, ada MAN, Metropolitan Area Networking, dan ada WAN, Wide Area Networking. Nah, saat kita akan mendefinisikan nih jaringan, misalnya komputer ini komunikasi dengan siapa misalnya. Lalu komputer ini nanti akan terhubung kemana? Apakah ke hub, apakah ke switch, apakah ke printer, apakah ke server, dan lain-lain. Nah, maka kita perlu mengenal apa yang namanya itu topologi jaringan. Ya. Jadi ketika kita sudah punya nih komputer banyak, kita punya hub tadi gitu ya, hub itu untuk menghubungkan antar komputer ke dalam situ. Kita punya server, kita punya macam-macam modem dan lain-lain. Maka kita harus merangkaikan nih. Kita harus menyusun ini seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai topologi jaringan. Di sini ada 5 topologi yang diperkenalkan dan tentu saja topologi ini adalah topologi dasar yang bisa dikembangkan dan memang kebanyakan dikembangkan tidak langsung digunakan gitu ya. Nah, topologi ini ada topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, mesh, dan topologi tree gitu ya. Nah, di mana nanti teman-teman akan ditugaskan gitu ya. Jadi untuk dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya, di mana pertemuan selanjutnya kita itu kuis. Nanti akan saya buatkan pengumpulannya. Jadi pengumpulan tugas ini dikumpulkan secara digital saja dalam bentuk PDF. Jadi tadi ada topologi jaringan, ya. Jadi ada jaringan bus, ada star, ada ring, ada mesh, ada tree. Nah, teman-teman silakan untuk mencari di internet gitu ya. Definisi-definisi dari beberapa topologi jaringan itu ya beserta contoh dan kelebihan dan serta kekurangannya. Jadi cuman dibutuhkan definisi, contoh, contohnya ada dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, contohkan dalam gambar misalnya ini adalah komputer, ini adalah switch, hub dan lain-lain. Serta kelebihan dan kekurangannya itu aja cukup ya untuk 5 topologi di bawah ini. Jadi ini akan dikumpulkan minggu depan gitu ya sebelum kita memulai pertemuan kuis. Nah, itu aja nanti saya akan infokan lebih lanjut di grup WhatsApp masing-masing terkait pengumpulan tugas ini. Oke, nah, kalau gitu kita lanjut ya. Ntar saya minum dulu. Oke, lanjut ya. Dari beberapa definisi jaringan tadi, ada terkait jangkauan. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah PAN atau Personal Area Networking. Nah, di mana PAN ini akan menghubungkan suatu perangkat komputer, di mana kita tahu perangkat komputer itu adalah komputer itu sendiri bisa smartphone atau macam-macam gitu ya. Ada wireless headset, kamera dan lain-lain. Kamera pun ada prosesor di dalamnya gitu ya. Headset juga ada semacam nano prosesor yang bisa mengendalikan kayak headset yang sudah support eh, Dolby 7.1 misalnya atau udah Atmos gitu ya, itu biasanya ada prosesornya di dalam gitu ya. Jadi dia menghubungkan perangkat di mana jarak jangkauannya hanya 4 sampai 6 meter, artinya misalnya handphone saya ini ya, terhubung dengan handphonenya transparan gitu ya, ini handphone. Kelihatan ini handphone nih, handphone. Nah, handphone ini terhubung dengan wireless headset misalnya. Terhubungnya dengan menggunakan apa? Bluetooth misalnya. Bluetooth yang paling terbaru adalah Bluetooth versi 5 gitu ya. Di mana Bluetooth versi 5 itu latensinya sedikit ya. Jadi kalau kita ngomongin latensi itu kaitannya dengan delay nanti. Makin kecil latensi,
makin kecil juga delay. Artinya saat suara itu dimainkan, misalnya kita dengerin musik nih, saat suara itu dimainkan, maka hal yang sama akan tersampaikan dengan telinga kita. Jadi jarak antara aktual dan hambatan itu akan semakin mengecil sehingga delay atau keterlambatan komunikasi itu akan menjadi kurang berasa bagi kita. Jadi kita itu kayak wah ini kayak real time padahal sebenarnya ada delay walaupun delay itu kecil banget ya dengan Bluetooth versi 5. Jadi semua komunikasi jaringan itu sebenarnya memiliki delay tapi delaynya sangat kecil sehingga kita tidak sadar bahwa itu delay gitu ya. Nah, itu adalah PAN namanya ya, Personal Area Networking. Saya menghubungkan handphone saya dengan kamera, misalnya pakai USB Type-C. Terus saya menghubungkan handphone saya dengan WiFi, misalnya ingin transfer file. Tapi transfer filenya bukan pakai Bluetooth, tapi pakai WiFi kan bisa sekarang ya, pakai sharing WiFi gitu. Nah, itu juga bisa. Artinya handphone saya akan saya koneksikan dengan WiFi hotspotnya handphone yang lain untuk saya transfer file. Jadi komunikasinya via jaringan WiFi gitu ya, bukan Bluetooth dan lain-lain. Nah, itu kita sebut sebagai PAN. Atau kalau kita ngomongin komputer, berarti komputer saya terhubung dengan beberapa hardware menggunakan port USB misalnya gitu ya. Terus pakai Bluetooth, infrared atau WiFi dan lain-lain. Kalau saya ngajar di kelas biasanya kan ada laser pointer gitu ya yang saya hubungkan di dalam USB untuk saya pindah-pindah slide. Nah, itu namanya PAN ya, Personal Area Networking. Lebih ke personal ya, personal. Artinya di satu device saya misalnya gitu. Nah, ini contoh gambar dari Personal Area Networking. Jadi kita bisa menghubungkan komputer kita atau device kita atau smartphone kita dengan menggunakan berbagai macam hardware. Smartphone zaman sekarang ini kan bisa kita hubungkan dengan macam-macam ya. Misalnya saya ingin smartphone saya menampilkan layar di TV misalnya. Asalkan handphonenya support untuk USB-nya dan dia support OTG, maka kita bisa manfaatkan tuh kayak USB Type-C to HDMI untuk menampilkan layar handphone kita ke TV misalnya. Ya, atau kita bisa pakai aplikasi yang wireless, yaitu aplikasi Raycast kalau nggak salah. Jadi kita akan mengcasting layar handphone kita ke TV, ya dengan jaringan WiFi misalnya. Atau kita mau menggunakan handphone kita menggunakan keyboard, menggunakan koneksinya bisa Bluetooth atau bisa dari port USB-nya. Kemudian kita kombinasikan dengan mouse misalnya untuk main game dan lain-lain ya. Misalnya untuk mengetik juga bisa karena misalnya kita butuh mengetik cepat gitu ya atau kepepet nih ada kerjaan tapi lupa bawa laptop di mana saya perlu mencatat maka bisa tuh kita maksimalkan handphone kita dengan bermodalkan keyboard dengan koneksi wireless atau koneksi USB ya. Nanti tinggal dihubungkan kalau handphone kita punya konektornya Type-C untuk ngecas di bawah asalkan handphonenya support OTG. OTG itu on the go gitu ya, bisa untuk flash disk, bisa untuk hard disk eksternal dan lain-lain, maka bisa juga itu digunakan untuk keyboard. Ya. Atau kita kepepet main game, tapi kita hanya punya gamepad yang USB, maka handphone kita juga bisa kita manfaatkan untuk bermain game menggunakan controller fisik gitu ya. Baik, lanjut ke berikutnya itu adalah LAN, Local Area Networking, lokal, ya lebih dari satu berarti. Nah, di mana LAN ini akan menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan cakupan area yang terbatas. Jadi terbatas banget. Bisa jadi hanya di dalam satu ruangan kayak saya cerita tadi lab komputer kayak di informatika di lantai 3 itu ada di ruang 31 sampai 34 itu lab komputer di mana satu ruangan itu ukurannya sekitar 8 kali 8 kalau nggak salah gitu ya. Nah, di situ ada 30 40 komputer yang disusun
Dan itu menggunakan jaringan LAN namanya Local Area Network yang menghubungkan setiap komputer itu ke dalam satu hub atau satu switch. Jadi gambarnya kayak yang tadi ya, di tengah-tengahnya ada switch, nanti semua komputer terhubung ke situ. Nah, biasanya jarak maksimal yang dijangkau itu 10 kilometer saja, atau jarak maksimal itu satu gedung kalau LAN ini satu gedung. Jadi kalau saya punya gedung pencakar langit dengan luas lantai sekitar 20-an lantai, ya itu bisa mencakup gitu ya. Atau 50 lantai juga itu termasuk LAN ya. 50 lantai kan belum 10 kilo gitu ya. Jadi komputer dari lantai satu sampai lantai atas itu terhubung di satu jaringan yang sama. Nah, itu adalah LAN namanya. Nah, keuntungan mengaplikasikan LAN ini adalah biaya operasional lebih murah, lalu transfer data lebih cepat karena tidak perlu operator komunikasi. Artinya kalau saya ingin mentransfer file dari lantai satu ke lantai yang paling atas misalnya, itu saya hanya tinggal kirimkan saja tanpa harus akses ke internet dan lain-lain. Atau tanpa harus menggunakan flash disk, lalu flash disk saya antarkan ke atas, naik lift dan lain-lain itu nggak perlu gitu. Jadi saya tinggal kirimin aja ke atas. Nah, kekurangannya karena jarak wilayah aksesnya yang sempit, maka tidak dianjurkan untuk berkomunikasi di luar itu. Ya kayak misalnya di contohnya di lab informatika, itu setiap jaringan itu terhubung gitu ya di lab itu. Jadi lab itu nanti komputer saling terhubung dalam satu hub. Nanti hub di komputer 31 akan terhubung di hub komputer 32 sehingga komputer di 31 bisa berkomunikasi dengan komputer di ruang 32 dan seterusnya. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi kalau misalnya saya ingin mengirimkan file ke teman saya di ruangan sebelah, saya tidak perlu colok flash disk dulu, saya ketok ruangannya, saya masuk secara fisik gitu ya, datang ke kelas nggak perlu. Datang ke lab, masuk ke apa? Kelas lab itu nggak perlu. Jadi tinggal kirim aja nanti teman saya langsung bisa menerima itu. Asalkan komputer masing-masing itu disetting untuk bisa menulis dan menerima file gitu ya. Jadi tidak read only gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada hub di tengah-tengah untuk menyatukan semua device hardware. Kalaupun nanti saya punya komputer di sini ya, saya punya komputer di sini. Saya ingin laptop dan komputer ini bisa mengakses internet, maka saya tidak perlu dua buah modem, tapi saya cukup hubungkan ini ke switch. Lalu switch ini akan terhubung ke access point untuk ke internet. Nah, dan dua komputer ini bisa untuk mengakses internet. Jadi tidak perlu access point di sini dan di sini. Hubungkan ke switch dulu, nanti switch baru dihubungkan ke access point. Nah, jadi dua-dua ini nanti akan mengakses internet melalui access point yang sama di sini modem gitu ya. Ini juga sama nih komputer gitu ya. Nah, atau laptop ini ingin ngeprint di sini, maka saya tidak perlu harus nyolokin laptop ke printernya, tapi saya bisa langsung aja gitu ya dari laptop ini saya hubungkan ke switch. Nanti switch akan menghubungkan dirinya ke dalam printer dan saya bisa ngeprint langsung. Misalnya saya butuh mencetak, apa saya lagi ngetik nih, saya butuh nyetak nih, nggak perlu saya angkat laptop saya lalu di printer colokin gitu ya nggak perlu, tapi saya tinggal print aja. Lalu printernya nanti akan ada kelihatan di Windows kalau kita pakai Windows dan arahkan printer itu ke jaringan nanti. Nanti kalau printer itu sudah terkoneksi ke jaringan tuh biasanya di jaringan akan muncul dengan sendirinya si printer itu. Jadi kita tinggal arahkan saja kan kalau kalau mau ngeprint kan biasanya diarahkan mau printer yang mana gitu ya. Nah, kalau printer kita sudah ada di dalam jaringan, maka akan masuk dalam list. Jadi kita tinggal pilih aja printer itu yang ingin kita pakai untuk ngeprint, lalu kita tekan print dan langsung akan mencetak. Ya lebih simpel jadinya. Nah, lalu lanjut ke MAN, Metropolitan Area Networking. Inti dari MAN ini adalah sama seperti dengan LAN, menghubungkan komputer ya, berkomunikasi antar komputer dan lain-lain, tapi jangkauan wilayahnya dia lebih besar lagi. Biasanya menempuh jarak sekitar 80 kilometer dan
Kalau MAN ini aplikasinya tidak selalu menggunakan kabel ya. Kalau LAN itu biasanya bisa menggunakan banyaknya menggunakan kabel gitu ya. Ada kabel LAN di mana konektornya itu disebut konektor RJ45. Teman-teman kalau punya laptop bisa lihat di dalam slot laptop ya, biasanya di sebelah kiri dari keyboard itu ada colokan untuk LAN ya. Nah, kalau MAN ini karena jaraknya yang jauh maka nggak mungkin kita ngegulung kabel 80 kilo gitu ya, jauh banget dan mahal. Maka biasanya dia menggunakan komunikasi wireless menggunakan gelombang radio. Nah, keuntungannya adalah dapat menghubungkan dengan jaringan TV kabel, lalu tidak membutuhkan banyak kabel jaringan. Nah, MAN ini biasanya kayak kalau misalnya kalian punya kayak sekarang itu IndiHome gitu ya, atau produk-produk internet yang ada TV kabelnya, nah itu menggunakan MAN. Jadi server TV-nya itu ada di jauh di mana gitu ya, lalu dia menggunakan jaringan untuk mengakses TV itu. Kalau zaman dulu itu pakai parabola, nah, gitu ya. Parabola itu kan ngambil sinyal dari satelit ya, satelit yang mengirimkan memancarkan sinyal TV digital. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, kekurangannya adalah biaya operasional mahal, lalu membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan bila terjadi kerusakan karena dia menggunakan jaringan nirkabel gelombang radio, gitu ya. Nah, contoh jaringan MAN itu adalah jaringan di Depdiknas, misalnya antar kota dan antar wilayah, misalnya Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional, atau sekarang kalau sekarang itu udah bukan Depdiknas lagi tapi Depdikbud ya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atau Diknas ya sekarang. Lupa lagi lah pokoknya itu gitu ya, Dinas Pendidikan aja. Misalnya akan berkomunikasi antara Cimahi dengan Bandung, nah bisa gitu ya. Atau jaringan bank, nah, itu juga adalah MAN namanya. Di mana MAN itu juga bisa menggunakan jaringan internet sebenarnya yang nirkabel. Tapi implementasinya itu sebatas satu kota gitu ya. Karena 80 kilometer itu ya satu kota sih ya. MAN, Metropolitan Area Networking. Nah, ini contohnya, misalnya saya punya 3 cabang perusahaan nih dalam satu kota misalnya. Ada cabang kayak kalau bank itu kan ada cabang pusat, ada cabang pembantu gitu ya. Ada cabang ranting misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya pabrik tekstil itu ada cabang pusat, ada gudang ya, ada gudang produksi, factory, ada cabang. Nah, itu bisa berkomunikasi menggunakan jaringan MAN. Jadi tidak perlu repot-repot gitu ya, misalnya central office-nya atau pusat ingin minta dokumen, itu harus datang ke sini, harus datang ke situ, nggak perlu, tapi tinggal minta dan akan mengirimkan melalui jaringan. Nah, itu kita sebut dengan MAN ya, Metropolitan Area Networking. Ini contoh yang lain, ya mungkin ini definisinya tidak saya jelaskan ya, ini menggunakan jaringan nirkabel aja intinya ya. Ini ada tower berkomunikasi menggunakan gelombang radio ke tower yang lain. Ya, ini adalah penangkap ya. Kalau di internet itu kayak modem untuk menangkap komunikasi dari masing-masing tower inilah. Itulah kira-kira gitu ya. Nah, biasanya metropolitan ini karena jaraknya 80 kilo tadi ya yang bisa dijangkau, berarti dia kasusnya itu adalah satu kota biasanya. Nah, lalu yang lebih besar lagi adalah WAN ya, Wide Area Networking. Jadi cangkauannya dia lebih luas lagi. Biasanya cangkupannya adalah sudah antar kota atau antar provinsi, antar negara atau antar benua. Nah, WAN inilah perwujudan dari internet gitu ya. Biasanya dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik dengan bantuan satelit. Ya, keuntungannya pengiriman informasi lebih terjaga kerahasiaannya karena terenkripsi dengan baik. Kekurangannya biaya operasional mahal, ya biaya mengoperasikan satelit itu mahal, lalu kebutuhan keamanan data yang tinggi. Nah, karena WAN ini mahal, makanya ada internet ya. Jadi cikal bakal internet itu adalah WAN, Wide Area Networking. Antar negara itu pengen berkomunikasi gitu ya, antar misalnya saya punya perusahaan di Indonesia, punya perusahaan juga di Amerika.
Nah, bagaimana cara saya berkomunikasi itu kalau zaman dulu itu dia menggunakan WAN, mengirimkan datanya ke satelit dulu, ditembak ke satelit, lalu nanti akan dipancarkan. Nah, cuman sekarang mahal gitu ya. Nah, makanya itu diganti mekanisme WAN ini menjadi mekanisme internet. Ya, jadi menggunakan jaringan internet yang mana pengelolaannya dia lebih murah. Nah, ini contoh WAN pakai satelit. Ya, jadi komputer di sini. Kalau ingin berkomunikasi dengan komputer yang ada di sini, maka dia pasti akan mengirimkan datanya melalui satelit melalui apa ini parabola, dilemparkan ke satelit, nanti akan diterima oleh parabola yang ini, baru nanti akan diterima oleh komputer yang lain. Atau bentuk yang lebih kompleksnya adalah seperti ini, gitu ya. Ada suatu jaringan LAN, misalnya ini LAN di gedung satu di Indonesia, misalnya ini LAN di gedung 2 di Afrika, ini LAN di gedung 3, jadi beda negara lah gitu ya, atau beda benua. Nah, nanti di sini ada beberapa subsistem komunikasi menggunakan satelit. Nah, jadi kalau misalnya dari Indonesia, misalnya dari bawah ini gitu ya, ingin berkomunikasi ke atas, maka dia akan mengakses switch-nya dulu, hub-nya dulu, lalu mengakses WAN-nya, lalu dari WAN itu mengakses switch yang ada di sini dan kemudian akan mengakses apa komputer yang dituju gitu ya. Jadi seperti itu ya, ini komunikasi WAN. WAN ini hampir jarang ada implementasinya lagi, tapi di beberapa tempat ada kayak komunikasi NASA itu tetap pakai WAN karena memang security-nya lebih bagus dari internet gitu ya. Lebih susah untuk dihack lah jaringannya karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, lalu tadi ada jaringan berdasarkan fungsinya, tadi ada dua ya, ada client server dan ada peer to peer. Nah, kalau client server ini berarti jaringan itu ada servernya, ada kliennya. Artinya kalau klien ingin berkomunikasi dengan klien yang lain, itu harus melalui server. Gitu ya. Jadi komputer akan memiliki suatu server. Nah, biasanya server ini memiliki spesifikasi hardware yang sangat tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya klien itu tidak perlu pakai spesifikasi yang tinggi. Jadi server aja yang tinggi speknya, yang harganya mahal, klien nggak perlu. Ya, jadi dia bisa menghemat, tidak perlu setiap orang itu punya komputer yang bagus, tapi cukup servernya aja yang bagus. Nah, lalu hemat biayanya itu menjadi keuntungan bagi fungsi client server ini. Di antaranya tadi tidak perlu spesifikasi yang tinggi, terus hemat biaya, artinya kalaupun nanti akan ada kerusakan dari sisi server, ya hanya fokus di servernya aja. Lalu keamanannya terpusat, jadi kita tidak perlu mengamankan di semua komputer, hanya perlu diamankan di servernya saja. Backup data lebih mudah karena semua data itu ada di server, tidak ada di klien. Lalu kalau nanti akan menambah klien baru itu lebih mudah lagi. Gitu ya. Itu adalah client server. Nah, lalu ada kerugian juga sih gitu ya dari fungsi client server ini. Kerugiannya dia harus ada orang yang nunggu, ada penunggunya. Si server itu nggak boleh didiemin aja, harus ada penunggunya yang disebut sebagai sistem administrator dan membutuhkan suatu sistem operasi yang berbasis server juga. Nah, ini contoh-contoh beberapa hal terkait dengan client server gitu ya. Lalu ada peer to peer. Nah, peer to peer ini berarti tidak ada komputer server nih. Jadi semuanya itu adalah klien, tapi setiap komputer klien itu juga berperan sebagai server gitu ya. Peer to peer implementasinya itu ada di torrent ya. Kalau teman-teman paham dengan torrent ya. Jadi misalnya saya ingin nge-share file yang saya miliki ke orang lain, maka saya tinggal bikin file torrentnya. File torrent itu akan dikirimkan ke komputer yang lain, lalu dia akan download file itu dari saya. Kalau saya matiin komputer,
maka dia tidak bisa download. Kalau server tadi kan memang nggak boleh mati sejatinya karena dia adalah layanan terpusat gitu ya. Nah, tapi kalau peer to peer itu enggak. Nah, kalau misalnya orang lain, misalnya ada 10 orang yang punya komputer nih, di mana dia punya file yang sama, misalnya file film gitu ya, di mana file film itu ingin di-download oleh orang lain, maka kecepatan download orang itu akan tergantung berapa banyak orang yang nge-share ini. Kalau tadi yang nge-share-nya 10, maka kecepatannya segini. Ya. Misalnya yang nge-share-nya cuma 2, maka kecepatannya akan lebih rendah lagi. Nah, itu namanya konsep peer to peer. Jadi saya punya komputer, saya punya file, orang lain punya komputer, orang lain juga punya file. File saya dan file dia itu kan beririsan, ada yang sama, ada yang tidak. Nah, file yang sama ya antara saya dengan dia akan diintegrasikan dalam satu jaringan di mana minimal ada satu orang aja yang nge-share file itu, maka file itu bisa di-download tapi kecepatannya tidak besar. Berarti ada file saya dan ada file dia yang saya tidak punya filenya dia, dia juga tidak punya file saya. Nah, maka itu akan berhubung dengan komputer yang lain yang memiliki irisan file yang sama. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau tadi ada komputer server yang terpusat, kalau peer to peer ini tidak ada terpusat, jadi setiap klien itu bisa jadi server. Keuntungannya dia lebih murah, setupnya lebih mudah, tidak perlu server, tidak perlu orang yang nungguin gitu ya dan lain-lain. Kemudian perawatan juga lebih mudah dan tidak perlu sistem operasi yang berbasis server, cukup kayak sekarang saya pakai Windows sudah cukup gitu ya. Atau orang lain pakai Linux sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian kerugiannya adalah setiap user harus mengatur sistem keamanan komputernya masing-masing. Jadi eh, tidak ada server. Kalau server kan berarti keamanannya tinggal diatur di server aja. Nah, kalau ini enggak, setiap orang harus mengatur sistem keamanannya masing-masing dan biasanya hanya komputer yang terbatas. Itu adalah peer to peer. Kalau contoh implementasinya di internet ya, kalau klien server ini misalnya kayak kalian punya file, kalian upload file itu di server, misalnya di Google Drive, itu kan servernya. Nah, terus kalian share link servernya, jadi setiap orang yang punya link itu akan bisa download itu si file yang kalian share di Google Drive. Nah, kalau peer to peer itu tadi implementasinya adalah torrent, torrent downloader gitu ya. Jadi saya harus punya file itu dulu, kemudian file yang saya punya itu saya share ke internet. Nah, orang lain yang punya file yang sama dengan saya itu akan mensinkronisasikan file kami sehingga orang lain itu nanti akan mendownload dari berbeda sumber karena filenya sama. Nah, semakin banyak sumber orang yang nge-share file itu akan semakin cepat kecepatan dari jaringan downloadnya. Beda dengan server. Kalau server tadi kan memang ada di server, maka kecepatannya pasti akan sama untuk semua orang. Itu tergantung dari layanan ISP-nya yang dipakai. Kalau dia layanannya adalah internet, misalnya IndiHome 100 mega, maka kecepatannya ya 100 mega gitu ya. Kalau ada orang lain yang jaringannya lagi jelek, ya maka akan mengikuti dari ISP masing-masing. Kalau peer to peer enggak. Walaupun saya punya jaringan download 100 mega, tapi hanya satu orang yang nge-share ya tetap lambat, tidak maksimal gitu ya. Itu peer to peer. Oke, ya ini perbedaan antara client server dengan peer to peer. Jadi kalau misalnya ada server atau tidak, server itu kan hardware ya. Kalau peer to peer tidak ada, kalau client itu ada. Lalu maksimal komputer dalam jaringan seperti apa? Kalau peer to peer itu hanya 10 aja di jaringan lokal ya kalau 10 ini. Kalau di jaringan luar itu bisa lebih dari 10 menggunakan internet. Kalau client server itu jumlah maksimal komputernya tidak terbatas ya, tergantung dari konfigurasi jaringan yang ada. Kemudian sistem operasi berbasis server, kalau peer to peer nggak perlu, kalau client server perlu. Ini sistem operasi berbasis server ini harganya mahal ya yang berlisensi. Contohnya kayak Windows Server, tapi ada juga yang gratis, contohnya Unix ya, itu berbasiskan Linux. Kemudian untuk pembuatan jaringan peer to peer itu dia lebih mudah dan murah termasuk perawatannya. Kalau client server mahal. Jadi itu adalah perbedaan antara peer to peer dengan client server. Baik, seperti itu ya kurang lebih penjelasan mengenai jaringan komputer. Jangan lupa minggu depan
Di pertemuan ketujuh itu kita kuis. Setelah kuis itu nanti kita UTS dan jangan lupa tadi tugas yang ada di atas ya tentang topologi jaringan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.